Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan putra-putrinya jadikan putra-putri yang saleh wassalehah, serta kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dan kita minta kepada Allah semoga panjang umur. Semakin panjang umur, semakin taat kita kepada Allah, semakin bertambah usia, semakin khusyuk di dalam ibadah, semakin rajin dalam membaca Al-Quran, semakin rajin dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala cita-cita kita, baik harapan dunia maupun harapan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang punya masalah, masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang sedang sulit-sulit, kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Yang sedang sedih, diganti kesedihannya dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keberkahan. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh wassolehah, menjadi ahlul ilm, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi ahlus sujud, menjadi ahlul khasyah. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, dimudahkan untuk haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, bin Ahmad bin Asal Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Asal Fatak, wa bi Salih bin Muslim Hamid bin Gresik, wa Kaji Hasyim Asy'ari, wa Kaji Khalil Al-Makalani, wa Kaji As'ad Samsul Arif, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Mbah Maimun Zubair, Jamil Auliya, wal Aqtab, wal Amjad, wal Autad, Saibadil Said, Annal Yakfuru Dunubana, wa Yastur Uyubana, wa Yakshifu Kurubana, wa Narwi Kulubana, Allahumma arwahi abaina, mahatina, jaddatina, Sallallahu marhum Abih Amir wal marhum Haji Ming bin Haji Dugal, wal marhum Haji Aminah binti Haji Jamil, marhum Ayah Ramli bin Ibrahim, wal marhum Haji Amir binti Haji Zain, wal marhum Haji Syarif, wal marhum Abi Ta'an, wa jami'a ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah, maunah dari Allah, taufik hidayah dari Allah, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua kembali berkumpul di Masjid As-Salamiyah dalam kajian rutin, kajian kitab Bulughul Maram. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barakah, yang membuahkan amal soleh, yang membuahkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf kemarin 2 pertemuan berturut-turut saya berhalangan hadir. Yang pertama, saya pergi ke Pati dikarenakan ada guru
ya Ustadz Ismunandar dulu waktu saya nikah, beliau yang bawa saya. Nah kemarin anak beliau yang nikah, jadi gantian. Jadi saya nggak bisa nolak itu. Ya anaknya pokoknya maunya saya yang bawa. Akhirnya mau nggak mau saya ke Pati, ya saya izin, mohon maaf. Kemudian pertemuan yang kedua, tiba-tiba pada hari Selasa pagi itu ada keluarga di Madura yang wafat. Jadi mau nggak mau ya kami sekeluarga pulang ke Madura. Ya itu hari Selasa sore jam 5 ya kami pulang sekeluarga ke Madura. Itu nyampe Ampel subuh. Ya nyampe Ampel subuh. Ya kita memang santai. Kita buru-buru juga, mayat sudah dimakamkan pada malam Rabu. Ya wafat pagi, malam dimakamkan. Nah Selasa sore kita baru pulang sampai di Ampel subuh. Ya. Itu nyetir sendiri saya. Saya biasanya itu ke Bogor aja saya nggak berani nyetir sendiri. Tapi ini karena orang tua yang nyuruh, mau nggak mau, ya saya nyetir sendiri. Nyampe di Ampel, ya ziarah, kemudian bersih-bersih, mandi, ya makan, sarapan, istirahat sebentar. Istirahat sejam setengah, kemudian langsung menuju Madura. Ya, ini kebetulan ini kampungnya agak pedalaman, naik turun gunung, lembah. Ya, jadi lumayan tuh. Jadi meskipun sama-sama Bangkalan, tapi jauh. Ya, nah sampai sana takziah sampai siang. Kemudian setelah takziah saya mampir ke kampung, ziarah makam kakek, makam nenek, kemudian juga satu rahim ke paman, ke bibi, ya sampai Isya. Isya langsung balik lagi ke Jakarta. Ya, balik lagi ke Jakarta. Itu mampir dulu di Surabaya, ada sepupu yang sakit. Jam 9 baru jalan ke Jakarta. Ya, jam 2 malam mata udah nggak bisa melek. Ya karena dari kemarin nyetir, mata udah nggak bisa melek, ya berhenti di Semarang jam 2 tuh. Ya, jam 2 berhenti di Semarang, saya tidur, alarm saya nyalain sejam, ya bangun, sempoyongan kepala, wah tanggung nih udah sampai subuh dah. Ya alhamdulillah, dapat 2 jam setengah. Langsung habis itu sholat subuh, habis sholat subuh langsung ke Jakarta. Jadi sampai Jakarta tuh Kamis siang. Jadi mohon maaf kemarin berhalangan hadir, ya semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup semoga dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat. Yang sudah wafat semoga diterangi kuburnya, diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Syarh Yaqutun Nafis di situ ada pelajaran yang sangat menarik, yang sangat-sangat penting. Itu sebelum datangnya Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang Arab jahiliyah itu nggak ngerti cebok. Mereka tidak ngerti bersih-bersih. Mereka nggak ngerti istinja. Bahkan mereka nggak ngerti mandi. Apalagi bersih-bersih najis. Jadi mereka nggak ngerti istinja, nggak ngerti cebok, nggak ngerti mandi, apalagi membersihkan najis. Kemudian datang Nabi besar Muhammad SAW, datang Islam, mengajarkan cara istinja, mengajarkan cara cebok. Ya, yang mana cara istinja itu ada 3 tingkatan. Yang paling afdol adalah menggabungkan antara batu dan air. Ya, zaman dulu belum ada tisu. Ya, kalau sekarang kan sudah ada tisu. Ini yang paling afdol, menggabungkan tisu dan air. Tisu dulu baru air. Kenapa? Agar tangan tidak langsung memegang najis. Kemudian setelah itu menggunakan air. Tetap ya, air ini yang utama. Jadi paling utama itu menggabungkan antara tisu dan air. Karena tisu saja ya atau batuk saja itu hanya menghilangkan kotoran, tapi bekasnya nggak bisa hilang. Ya, itu
tempat keluarnya kotoran, mau digosok bagaimanapun dengan tisu tetap bekasnya nggak bakal bisa hilang. Yang mana bekasnya itu hanya hilang dengan air. Ini istinja yang paling afdol, menggabungkan antara tisu dan air. Yang kedua, posisi kedua ialah istinja dengan tisu saja. Jadi kalau sekarang banyak di pesawat, di airport, ya banyak di tempat-tempat itu terkadang kamar mandi nggak nyediain air, yang ada hanya tisu. Nah, kita umat Islam dari belasan abad yang lalu sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada air ya udah istinja dengan tisu. Yang penting yang keluarnya normal. Yang repot kan kalau keluarnya bubar, keluar acak-acakan. Nah, ini nggak bisa ini pakai tisu, wajib pakai air. Ya, selama yang keluarnya normal, ini bisa pakai tisu. Ya, setelah istinja pakai tisu, sholat bagaimana? Sah sholat. Ya, jadi jangan mentang-mentang nggak ada air, kemudian nggak sholat. Tetap istinja, setelah itu sholat. Ini kedudukan kedua. Ya, mohon maaf, kedudukan kedua hanya dengan air saja. Kedudukan kedua hanya dengan air saja, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Nah, baru kedudukan ketiga, ya ini kalau kita nggak ada pilihan dah. Ya, di tempat-tempat yang nggak ada air, mau nggak mau kita pakai tisu, dan nggak usah was-was. Ya, nggak usah was-was, nggak usah resah, nggak usah ragu. Yang penting udah istinja pakai tisu, udah sholat. Sah apa tidak? Sah. Ya, jadi sekali lagi, istinja yang paling afdol menggabungkan tisu dan air. Yang kedua air saja. Yang ketiga dengan tisu. Nah, ini sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya itu orang-orang Arab jahiliyah, ya kaum ummi, kaum yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak ngerti bagaimana cebok. Akhirnya diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai caranya jongkok ketika istinja pun diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diajarkan mandi. Ya, yang mana itu dahulu nih para orang-orang kaya, para pembesar-pembesar ini kalau udah sholat males gabung-gabung sama budak. Kenapa? Bau badan, bau keringat. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad mengajarkan sunnah apabila ada perkumpulan itu mandi. Kita lihat saja setiap syariat yang mana di situ kumpul orang banyak pasti disunnahkan untuk mandi. Jumat kumpul-kumpul orang banyak, sunnah mandi. Dari kapan tuh masuk waktunya? Masuk waktunya dari fajar. Ya, dari subuh tuh udah boleh mandi Jumat. Jadi bagi yang kerja masuk pagi, ya itu boleh. Ya, sekalian berangkat kerja, ya mandi sekalian berangkat kerja itu. Jadi mandi dari pagi, niat mandi Jumat sudah boleh, sudah sunnah. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, kumpul-kumpul, sunnah juga mandi. Agar apa? Agar ketika kumpul tidak ada yang terganggu. Dulunya mereka nggak ngerti istinja, nggak ngerti mandi, bahkan nggak ngerti membersihkan najis. Datang Islam mengajarkan itu semua. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan mereka wudu, mengajarkan mereka sholat. Timbul pertanyaan, mengapa ajaran wudu itu diterangkan secara rinci dalam Al-Quran, akan tetapi ajaran tata cara sholat itu hanya diterangkan secara global. Allah memerintahkan kita sholat, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat. Ya, tata cara sholatnya Allah nggak ngajarin. Di Al-Quran nggak dijelasin itu. Ya, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Itu tidak diajarkan. Habis takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, baca bacaan ruku. Ada nggak dalam Quran? Tidak diajarkan dalam Al-Quran.
Akan tapi ketika membahas wudu diterangkan secara rinci. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Apabila kalian idza kuntum ila sholat, apabila kalian ingin mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ini yang disebut yang wajibnya saja. Ya, yang sunnah-sunnah nanti itu dijelaskan dalam hadis. Basuhlah wajahmu. Kemudian basuhlah kedua tanganmu bersama sikut. Kemudian basuhlah kepala. Ya. Selanjutnya kaki, ilal ka'ben, sampai mata kaki. Nah, kenapa? Ketika wudu itu jelas. Ya, secara rinci bagian-bagian yang wajib dibasuh disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi tata cara sholat tidak. Nah, disebutkan dalam Syarah Yaqutun Nafis, ya, dikarenakan orang wudu itu biasanya sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Nah, kayak kita aja nih, yang sholat maghrib tadi di As-Salamiyah, banyakan wudu di rumah apa wudu di sini? Kebanyakan wudu di rumah. Ya, dikarenakan wudu itu tidak berjamaah, sendiri-sendiri, maka dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Sedangkan sholat itu berjamaah. Ya, jadi kita ketika berjamaah kita bisa melihat bagaimana ustadz sholat, kita bisa melihat bagaimana kiai sholat, bagaimana habib sholat, yang mana ini guru kita ngelihat ke gurunya, gurunya ngelihat ke gurunya, sampai tabi'ut tabi'in melihat tabi'in, kemudian tabi'in melihat sahabat, sahabat melihat sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada ab'ad, dan ada sunnah. Sunnah. Yang pertama rukun, yang kedua syarat. Ya, apa bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Syarat sholat sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan sholat. Jadi syarat itu bukan bagian sholat, bukan, di luar dia. Tapi meskipun di luar, ini menjadi patokan sah atau tidaknya sholat kita. Jadi kalau syarat sesuatu yang harus ada, wajib ada, kudu ada, apalagi itu mesti ada sebelum kita melakukan sholat, itu namanya syarat. Kalau rukun sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Syarat sholat sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan sholat. Apa? Badan kita harus bersih dari najis, pakaian kita harus suci dari najis, tempatnya juga harus suci dari najis, dan kita juga wajib punya wudu. Kira-kira jelas apa tidak? Nah, jadi wudu ini di luar sholat. Ini syarat-syarat ini. Nah, ada rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Nah, rukun ini terbagi-bagi. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, dan ada rukun maknawi. Ya, ini pernah saya sampaikan, akan tapi ini harus sering diulang-ulang, ya, karena kita perhatikan juga masih ada beberapa yang sholatnya masih keliru. Ya, rukun qauli ialah rukun ucapan. Disebut qauli ucapan berarti kita wajib dengar. Ya, tapi nggak boleh keras-keras. Kalau kita bacanya terlalu keras, ganggu yang kanan, ganggu yang kiri, ganggu yang depan, ganggu yang belakang, makruh, dilarang, nggak boleh. Jadi makmum nggak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Amin baru keraskan suara. Selain amin kita tidak boleh mengeraskan suara. Jadi rukun qauli, rukun yang mana kita wajib baca dan kita wajib dengar, kita pribadi, nggak usah keras-keras. Sekiranya kita dengar cukup. Ya. Dan barang siapa yang qomat kamit saja, cuma qomat kamit,
tapi kupingnya nggak dengar. Kan ada tuh orang qomat kamit tapi nggak ada suara, itu nggak sah. Nah, rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasahud akhir. Tasahud akhir. Kemudian salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasahud akhir. Dan yang terakhir, yang kelima, salam. Nah, kelima ini kita wajib dengar. Selain 5 ini kita nggak dengar nggak apa-apa. Baca doa iftitah, cuman qomat kamit, kuping kita nggak dengar nggak masalah. Sunnah soalnya. Ya, baca surat-surat, kuping kita nggak dengar. Surat-surat selain Fatihah boleh. Baca bacaan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, kuping kita nggak dengar nggak apa-apa, karena itu hanya sunnah. Tapi yang 5 ini kuping kita wajib dengar. Takbiratul ihram, Fatihah, tasahud akhir dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tambahin salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wajibnya di situ. Seterusnya itu sunnah. Nah, kemudian salam. Ini rukun qauli. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Apa saja? Berdiri. Kemudian apa saja? Ruku. Ya, ruku itu bagusnya ini tangan ini lurus. Jadi tangan jangan bengkok begini. Ya, tangannya lurus. Yang dipegang dengkul kita, jangan betis. Ini ada yang dipegang betisnya, yang dipegang dengkul ini. Ya, tangan lurus, badan juga sejajar. Ya, badan sama kepala sejajar. Kepala nggak ngedongak dan juga tidak unduk, jadi sejajar. Jadi kepala sama badan sejajar, tangan lurus saja, jangan bengkok begini. Yang dipegang lutut. Terus bagaimana yang sepuh? Bagi yang sepuh, yang badannya sakit kalau terlalu nunduk, yang penting tangan megang dengkul sudah cukup. Itu bagi yang sepuh. Ya. Kemudian sujud. Nah, ini perlu diperhatikan sujud. A'dha'us sujud sab'ah. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jabah jidat. Nah, ini perhatikan. Ini kalau kita ke undangan, kumpul-kumpul pakai peci begini boleh. Ya, ini nggak ada masalah. Ya, tapi kalau pas sholat kudu diangkat. Jidat ini wajib terbuka. Ya, jidat wajib terbuka. Nah, rambut. Nah, ini ada juga kadang yang rambutnya panjang tapi nggak pakai peci. Ya, ini sering ada yang jamaah di sini. Itu kalau yang dekat tegur itu. Ya kasihan, dia sholat bertahun-tahun nggak sah nanti. Ya rambutnya panjang nggak pakai peci. Ya, ketika nunduk sujud mau nggak mau apa? Terhalang rambut. Nggak pakai peci nggak masalah. Yang penting rambutnya pendek. Ya, ini rambut panjang. Nah, pas bangun begini, dikibasin. Nah, ini af'alul mufritoh. Ini perbuatan terlalu keras. Ini bisa membatalkan sholat ini. Ya, kan kasihan. Ya, ini makanya kita wajib mencari ilmu. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk menguji kita. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Bukan aksaru. Bukan yang paling banyak, karena banyaknya amal tapi nggak ahsan tidak diterima oleh Allah. Ahsanu ay akhlasu wa aswabu amala. Ya, yang paling bagus amalnya maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar amalnya. Ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, kemudian benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin
fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah. Cara nyembah Allah harus ikut caranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak amal tapi nggak ikut dengan caranya Nabi, nggak sah. Jadi nggak boleh menurut saya, hemat saya, enaknya saya. Nah, ini perlu nih ya. Ada 7 anggota sujud: jidat, kedua telapak tangan, kedua dengkul, kemudian apa? Jari kaki, jari-jari kaki. Nah, jari-jari kaki nih wajib ditekuk ini. Ya, kalau cuman berdiri gini saja nggak sah. Ini kadang masih banyak ini yang masih begini saja. Ya, ini wajib ditekuk. Saya sakit, ya udah syarat saja. Ya kalau sakit, yang penting syarat semampunya. Nah, ini wajib ditekuk. Nah, ini perlu diulang-ulang. Ya, karena kalau nggak diulang-ulang, kadang kita nggak ngeh. Ya, jadi habis belajar, ini diangan-angan. Habis belajar diangan-angan. Saya gimana salatnya ya? Ya, jangan gerakannya udah betul apa tidak nih. Ya, jadi diangan-angan. Jadi pas takbir, ya takbir itu nih tangan ini di bawah telinga. Allahu Akbar. Nah, ini tangan memegang pergelangan kiri. Ya, di atas pusar, di bawah dada. Nah, saya nggak nyebut dalil karena ini pelajaran sudah lewat. Ya, Allahu Akbar. Kaki nggak perlu terlalu lebar, cukup sejajar sama pundak kita, cuma sejengkal. Ya jangan lebar-lebar, terlalu lebar nanti nggak bisa rapat ini. Ya, ini lebar-lebar di Indonesia saja. Kalau kita ke Arab, Mekah, Madinah, meskipun di sono katanya Wahabi, tapi tetap nggak ada yang lebar, nggak ada yang begini. Di sini aja. Oh iya, bekangkang. Ya, ini begini. Di sono nggak ada. Meskipun katanya Wahabi, tapi di sana nggak ada yang begini dan nggak ada yang bekangkang. Ya, baik. Kemudian, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kemudian ada apa lagi? Rukun qalbi, hati. Ya, hati ini niat. Niat ini tempatnya di hati. Niatnya kapan? Berbarengan dengan takbir. Ya, berbarengan dengan takbir. Sebelum takbir itu niat, itu belum niat itu. Itu baru azam, baru kepengen niat. Ya, adapun sebelum takbir, usolli fardul maghrib makmuman. Nah, yang sempurna usolli fardul maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Wajibnya usolli fardul maghrib cukup. Usolli fardul isya cukup, usolli fardul subhi cukup, usolli fardul dhuhri cukup, usolli fardul asri cukup. Pendek kan? Kalau makmuman tambahin usolli fardul maghrib makmuman Allah, lisan Allah, hati usolli fardul maghrib. Ya, Allahu Akbar. Kadang kan ada yang panjang. Allah. Kenapa tuh? Nah, dia nggak nyambung-nyambung tuh, nggak konek-konek. Ya, jadi niat itu bukan sebelum takbir. Sebelum takbir itu baru azam. Ya, kita dianjurkan untuk membaca usolli fardul maghrib untuk memudahkan kita hadirnya hati di dalam takbir. Beda Pak. Kita langsung Allahu Akbar sama usolli fardul maghrib makmuman. Allahu Akbar. Itu lebih mudah. Ya, kalau diucapkan terlebih dahulu itu lebih mudah. Bahkan ya, ini bagi saudara-saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi, ya itu hak mereka apabila mereka mau ingkar tentang usolli fardhu maghrib, itu hak mereka. Ya, akan tapi perlu dicatat. Ya, ini terkadang mereka menisbatkan diri mereka dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dalam Mughni Libni Qudamah. Dalam kitab Mughni Libni Qudamah, beliau madhabnya Hambali. Ya, ini Ibnu Qudamah mengatakan sunnah, ya, mengatakan litakid, ya, litakid, dianjurkan sangat kuat. Dianjurkan sangat kuat untuk melafadzkan niat terlebih dahulu sebelum takbir. Untuk apa? Memudahkan hadirnya hati ketika takbir. Ya, kira-kira jelas Pak tidak? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Bukan berarti saya memaksa dari kalangan Salafi Wahabi untuk ikut kita, enggak.
Silakan Anda punya ajaran, itu Anda punya alasan, guru-guru Anda punya dalil, akan tapi mereka juga biar agak legowo menerima perbedaan. Bahkan madhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, Ibnu Qudamah mengatakan sangat dikuatkan, sangat dianjurkan sebelum takbir mengucapkan nih, ya jelas ya. Di niat itu tempatnya di hati. Kapan waktunya? Berbarengan dengan perbuatan. Takbir, sholat diawali dengan takbir. Ya, baik. Selanjutnya rukun maknawi. Rukun maknawi adalah tertib. Nah, di sini dalam syarah Yaqutun Nafis, ini muallif menggambarkan syarat rukun, kemudian ab'ad dan sunan sangat-sangat luar biasa. Beliau menggambarkan rukun sholat itu bagaikan kepala di dalam sholat. Ya, orang tanpa kepala bisa hidup gak Pak? Orang gak ada tangan masih bisa hidup. Orang gak ada kaki masih bisa hidup. Tapi kalau orang gak ada kepala, nggak bisa. Paling di film-film cemen itu. Ya, film-film cemen itu udah dipenggal masih bisa jalan lari. Yaitu film kartun. Ya, manusia nggak ada kepala bukan manusia namanya, nggak hidup. Sama. Sholat tanpa rukun maka bukan sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu bagaikan kepala di dalam sholat. Adapun syarat-syaratnya itu bagaikan ruh. Bagaikan ruh dalam sholat. Manusia nggak ada ruh disebut apa? Mayit. Udah mayit jadinya. Ya, kalau orang datang nggak ngomong, misalnya, ya siapa yang wafat? Misalnya ada yang wafat, siapa namanya? Si Fulan. Ya. Orang nggak mungkin nanya si Fulan di mana? Enggak. Paling apa? Mayitnya di mana? Betul nggak? Udah berubah tuh namanya. Mayitnya di mana? Jenazahnya udah nyampe belum? Ya, udah disebut jenazah, udah disebut mayit. Nah, jadi manusia nggak ada ruh, udah disebut mayit. Sama. Sholat tanpa syarat itu bagaikan tidak ada nyawanya sholatnya. Nah, sedangkan abadus sholat itu kal a'dha, seperti anggota tubuh, tangan, kaki, itu apa? Abadus sholat. Manusia kalau nggak ada tangan, manusia kalau nggak ada kaki kurang sempurna. Apa tuh abadus sholat? Abadus sholat diantaranya itu ada 7. Ya, tapi gampangnya ya itu tahiyat awal. Ya, tahiyat awal itu abadus sholat. Kemudian apa lagi? Kemudian kunut subuh itu juga abadus sholat. Ya, bahkan ini kalau kita meninggalkan abadus sholat au min ba'dil ba'd. Nah, ini abadus sholat au min ba'dil ba'd, atau satu kalimat dari abadus sholat. Contoh kunut. Kunut ini abadus sholat. Ya, barang siapa yang meninggalkan kunut maka sunnah sujud sahwi. Dia kunut, tapi dia meninggalkan ba'dil ba'd. Tidak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tetap sujud sahwi. Kunut dia baca, tapi terakhir nggak baca sholawat, tetap sunnah sujud sahwi. Nah, hati-hati tuh. Jadi itu ba'dil ba'd, meskipun hanya satu kalimat tuh, tapi kita tinggalkan tetap sujud sahwi. Nah, kemudian apa lagi? Kita membaca bacaan rukun qauli bukan pada tempatnya. Ya, Al-Fatihah tempatnya di mana? Ketika berdiri. Dikarenakan banyak pikiran, ya, atau habis diomelin sama bini, ya, dia sholat, banyak pikiran, baca Fatihah pas tahiyat, baca Alhamdulillahirabbil baca Fatihah ketika tahiyat. Nah, ini sunnah, nanti sujud sahwi. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Nah, ini ninggalin tahiyat awal, meninggalkan kunut, kemudian tadi memindahkan bacaan-bacaan rukun qauli, sunnah nanti sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi, sah apa tidak? Sah. Karena sunnah sujud sahwi. Tapi kalau lupa sujud sahwi, sah apa tidak? Sah. Tapi bagaikan orang nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ya, sholatnya nggak sempurna. Jelas Pak ya? Sedangkan sunnah, ya, sebelum Fatihah sunnah baca
doa iftitah. Habis Fatihah sunnah baca surat. Kemudian ruku sunnah baca bacaan ruku. Ya, iktidal sunnah baca bacaan iktidal. Ya, ini kalau kita tinggalkan nggak apa-apa. Akan tetapi ya bagaikan manusia nggak punya rambut, nggak punya kuku. Nih, manusia kalau nggak ada rambutnya gimana Pak? Ada yang kurang apa tidak? Rambut tuh mahkota. Ya, terkadang orang kalau nggak ada rambutnya pakai topi mulu. Ente kok pakai topi mulu? Ya, karena pakai topi bukan gaya-gayaan. Nutupin kepala, rambut udah habis. Ya, rambut udah habis. Ya, rambut tuh mahkota. Jadi manusia nggak ada rambut, nggak ada kuku, ya ini kurang apa? Kurang bagus. Nah, jadi itulah gambaran sholat. Jadi rukun-rukun sholat bagaikan kepala, syarat-syarat sholat bagaikan nyawanya. Kemudian abadu sholat itu bagaikan anggota tubuh, tangan dan kaki. Dan sunnah sholat itu bagaikan rambut dan bagaikan kuku. Ya, semoga kita semua ya bisa semakin bagus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu kurang berapa menit lagi? 6 menit. Baik, kita baca lanjutkan hadis wa anha radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witruhu ila sahari, muttafaqun alaih. Min kulli lail, di setiap malam ya, di setiap malam itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat witir. Jadi salat witir itu ya bukan setahun sekali, itu bulan Ramadan saja, bukan. Salat witir itu bukan sebulan sekali, ya. Salat witir itu bukan seminggu sekali, bahkan itu salat witir kita dianjurkan untuk tiap malam, untuk tiap malam mengerjakan salat witir. Dan Nabi besar Muhammad SAW min kullil lail, dari sebagian kecil waktu malam. Jadi nggak semalaman. Ya, jadi nggak semalaman Nabi besar Muhammad sholat witir. Sebagian kecil dari waktu malam itu Nabi besar Muhammad senantiasa mengerjakan sholat witir. Wantaha witruhu ila sahari. Ya, dan witirnya Nabi besar Muhammad itu selesainya di waktu sahur. Jadi witir itu selesai sebelum subuh. Ketika sudah adzan subuh, maka sudah habis waktunya witir. Sama seperti duha. Duha itu kapan waktunya? 15 menit atau 20 menit setelah isyraq. Setelah terbit matahari, 20 menit masuk waktu duha. Ya, sampai kapan? Sampai sebelum duhur. Kalau udah adzan duhur, sudah selesai. Ya, habis waktunya duha. Sama witir itu waktunya dari setelah isya sampai kapan? Sampai waktu sahur. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, waktul witir min ba'di salatil isya ila tulu'il fajar. Waktu witir itu dari salat isya sampai sebelum terbit fajar. Wa hada waqtun ikhtiyari. Nah, lahu fal mukallaf mukhayyar fi iqahi. Jadi ini waktu ikhtiar. Kita tinggal milih. Kita punya kapan? Ya, waktunya dari habis isya sampai waktu sahur. Nah, kita tinggal pilih dah. Fi iqahi awwalil lail aw wasdihi aw akhirih. Yang mau sholat di awal malam sebelum tidur silahkan. Ya, atau habis isya langsung sholat witir silahkan. Yang ingin sholatnya nanti tengah malam silahkan. Yang ingin nanti sholatnya di akhir malam di waktu sahur juga silahkan. Itu tergantung orangnya masing-masing, gimana enaknya. Ya, gimana enaknya. Wattafaqu anna la tasihu illa ba'da fil isya. Tapi semua ulama sepakat itu witir nggak sah sebelum mengerjakan sholat isya. Meskipun jam 10 dia mau sholat witir tapi belum sholat isya, nggak boleh. Isya dulu baru witir. Ya. Faman lam yaktik min nafsi bil istiqadi wastalil aw akhirih, ya, aw tara awwalahu. Barang siapa yang nggak punya keyakinan, ya, saya mah kalau udah tidur
nggak bakal bangun, tengah malam nggak bangun, akhir malam juga nggak bakal bangun. Paling bangun subuh itu. Ya, itu pun juga orang udah kelar sholat baru bangun. Ya, yang begini nggak punya keyakinan atau kebiasaan bangun tengah malam atau akhir malam, sholat di awal malam, habis isya, witir boleh atau sebelum tidur. Ya, man kana yastaqidu wastal-lail aw akhirahu akhara dzalika istihbaban ahlan bil azmi. Yang punya kebiasaan bangun tengah malam, silahkan sholat di tengah malam. Yang punya kebiasaan bangunnya di akhir malam, silahkan sholat di akhir malam. Intinya yang penting sholat. Ya, tapi wal itaru akhirul lail afdalu. Tapi witir di akhir malam, sepertiga malam terakhir itu lebih afdol. Jadi malam itu dari maghrib sampai subuh dibagi 3. Ya, sepertiga malam terakhir sekitar jam 3-an. Ya, itu waktu yang paling afdol. Kenapa? Li'annahu istaqarra alaihil amalun nabawi, karena itu kebiasaan amalan yang dilakukan oleh Nabi. Wa li'annahu istajabu fihi du'a inda nuzuli rabbi azza wa jalla fi thuluthil lailil akhir. Karena itu waktu-waktu mustajab. Jadi sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab yang mana yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Itu Allah setiap sepertiga malam terakhir menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkahannya, menurunkan mustajab doa. Hal min sa'il, ya, hal min mustaghfirin, itu Allah menawarkan. Siapa yang mau minta, minta. Yang mau doa, doa. Yang mau istighfar, istighfar. Inilah waktunya. Jadi waktu paling afdal waktu sahur. Akan tapi kalau bagi orang yang nggak punya kebiasaan bangun tengah malam atau akhir malam, ya sholat di awal malam habis isya atau sebelum tidur. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasul ya Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.